Jemaat GKD Saint Andrew Makelawit dan GKD Saint Joseph Penompon atas kehadiran petang ini. Hari ini kita merayakan Hari Santo Penaung GKD Saint Catherine of Sinoko yang dipimpin oleh Father Gilbert. Umat dipersilakan berdiri dan bersama kita dalam lagu pembukaan dengan gembira. Bertepuk tangan
Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, inilah berita yang telah kami dengar dari Yesus Kristus dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, kita membuat Allah menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, malahan bukan untuk dosa kita sahaja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang mengampuni segala kesalahan dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah
menerus Ia murka dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan-Mu Kau nyatakan kepada orang kecil. Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Tuhan Bapa langit dan bumi, sebab misteri kerajaan-Mu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, inilah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan Bapa kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang kepada anak itu berkenan menyatakannya. Datanglah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, ya kita semua tahu bahwa Saint Catherine ataupun dipermalayukan sebagai Katerina memang lahir di Siena. Siena itu adalah satu kota di Itali tahun 1347. Jadi pada umur 15 tahun dia sudah masuk kepada kongregasi Dominikan. Jadi salah satu yang saya baca tentang Santa Caterina ini ialah dia pernah bermimpi bahwa Yesus tunang dan kawin padanya, karena Yesus menyarungkan cincin itu kepada jarinya. Jadi dari sana hidupnya itu di dalam biara Dominikan ini, tapi akhirnya dia keluar. Kemudian apa yang terjadi di masa itu di Itali, hidup gereja itu tidak begitu baiklah, dan Santa Caterina ini banyak menulis kepada Pope Bapak Suci masa itu untuk mau memperbarui akan hidup gereja. Dan dia memang tidak pergi ke university, tetapi melalui
kuasa Tuhan itu, dia banyak menulis tentang renungan-renungan dengan Tuhan dan juga pengalaman mistiknya, yaitu mistik itu seolah-olah jiwa seseorang itu bertemu dengan Tuhan, dan dia banyak memberikan renungan-renungan. Dan akhirnya setelah dia meninggal, kemudian tahun 29 April tahun 1380 itu dia meninggal. Waktu itu dia masih muda lah, umur 33 tahun. Dan waktu itu Bapak Suci Pius yang kedua. Tapi hanya tahun 1970 Bapak Suci Paulus yang keenam yang mengangkat dia sebagai pujangga, itu kan berarti doktor, Pak. Jadi gereja menggelarkan dia sebagai doktor gereja, tapi bukan karena dia mendapat gelaran dari university, tapi oleh karena renungan-renungan pengalamannya itu dia menulis lebih banyak untuk mau memperbarui gereja dan juga untuk menyatukan gereja. Saudara-saudari, untuk pengetahuan kita, kalau kita terus melayani dalam gereja, dalam hidup ini pun gereja, kalau macam di dalam dunia masyarakat kan ada orang boleh dapat gelaran datu kan, Datu Sri, Tun, begitu kan. Dalam gereja, gereja juga itu pun boleh memberikan gelaran ini. Salah satu daripadanya ialah Medal of Saint George. Medal Saint George itu di mana orang itu karena dia begitu melayani gereja, dia boleh mendapat gelaran, mendapat medal Saint George ini, dan dia dipanggil sebagai Chevalier. Itu salah satu gelaran. Dan orang awam, tidak boleh dilihat awam lelaki ke perempuan, kalau dalam dunia ini dia banyak membuat pelayanan dalam gereja, maka gereja juga boleh memberikan dia anugerah bongsinya. Ada juga bongsinya di dalam orang diberikan gelaran itu bongsinya, tapi dia bukan padri, tapi dia awam, adalah karena pelayanannya di dalam dunia. Tetapi memanglah gelaran yang paling tinggi yang Tuhan berikan itu ialah bila orang itu sudah diangkat menjadi santo ataupun santa. Tapi itu dalam hidup tidak diberikan. Orang itu mati sudah baru diberikan, kan? Baru diberikan menjadi santo dan santa. Nah, saudara-saudari, dengan hidup Santa Catherine dari Siena ini, dia lebih banyak melayani gereja, dia lebih banyak mau membawakan kesatuan dalam gereja, dia lebih banyak mau bawa doa untuk mau menyatukan akan gereja itu. Marilah kita di dalam KKD ini juga, semoga hidup kita itu selalu tertumpu kepada Tuhan, Jadi bagaimana kita boleh tertumpu kepada Tuhan adalah dengan mengasihi akan gerejanya di dalam dunia ini. Jadi seperti Santa Caterina dari Siena ini, seluruh hidupnya itu dia beri kepada Tuhan hanyalah karena dia begitu mencintai Tuhan melalui akan gerejanya. Jadi itulah yang saya lihat di dalam hidupnya. Jadi semoga umat di KKD ini juga terus mencintai Tuhan itu melalui gerejanya. Lebih lagi di dalam gereja tempatan kita, baik di peringkat KKD, di peringkat KUP, paroki, dan seterusnya di peringkat keuskupan. Jadi semoga kisah hidup Santa Caterina dari Siena ini terus mau mempengaruhi kita. Firman Tuhan menguatkan iman kita semua. Amin.
Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa. Bagi para biarawan dan biarawati, semoga Allah Bapa mendampingi para biarawan biarawati agar persatuan mereka dengan Allah Bapa dan sesama serta pengabdian mereka yang tulus menyuburkan gerejanya. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi masyarakat kita, semoga Allah Bapa membimbing masyarakat kita agar kehadirannya di tengah-tengah kita menunjukkan nampaknya dalam pembangunan masyarakat kita. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang kelaparan, semoga Allah Bapa mendampingi kita dalam usaha mengikis habis bahaya kelaparan dari dunia ini. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua, terutama di KKD Saint Catherine of Siena ini dan juga KKD di sekitar Puk ini, semoga Allah Bapa membangun kita menjadi umat cinta kasih, yaitu umat yang terbuka terhadap segala yang baik dan menghasilkan buah kebaikan dan cinta kasih. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa, dengarkanlah semua doa-doa permohonan kami ini yang sudah kami ucapkan maupun yang ada dalam hati kami masing-masing. Kami percaya Engkau mendengar, mengabulkan semuanya ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Umat sila duduk dan kita sekarang masuk dalam pemberian kasih. Untuk mengiringi pemberian kasih, yang kami akan laku, Paimo o Tuhan, Paimo o Tuhan. Sampai
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Francis dan Uskup kami Cornelius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sampai menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari, pada kita berikan tanda damai antara satu sama lain.
kami suci Yesus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah memuaskan kami dengan santapan surgawi. Semoga santapan rohani yang kami terima pada peringatan Santa Katarina ini menjadi bekal persiaran kami menuju hidup abadi dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama-Mu. Semoga saudara sekalian diberkati, dibimbing dan dilindungi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Predikasi sudah selesai, marilah kita terus bersyukur kepada Tuhan. Dan sebagai lagu putusan, bila kita menyanyikan lagu Because You. We can do love.
selamat petang semua. Shalom pada. Terima kasih kepada pada kita nih sebab hari ini dia meluangkan masa, mensipkan masa. Terima kasih pada. Dan kepada semua juga terima kasih daripada Saint Andrew, daripada Saint Joseph pun semua, dan kepada semua kita daripada Saint Catherine juga. Terima kasih atas kedatangan kamu semua dan terima kasih atas kerjasama, dan semoga kerjasama ini yang begini permufakatan semua ini dapat diteruskan pada akan datang pada tahun hadapan. Dan minta maaf juga dalam serba kekurangan tempat ini mungkin panas semua, dan nasib lagi nasib lagi ada mendung sedikit, kalau tidak mungkin panas sudah ini. Oke lah. Terima kasih semua. Terima kasihlah untuk kita bisa bersama ini. Jadi marilah kita ingat balik, kalau kamu masih ingat balik itu bintang di dalam KKD itu kan. Oke. Jadi bintang pertama dalam KKD itu ialah KKD itu memang terdiri daripada umat itulah kan. Oke. Sama ada tua kah muda kanak-kanak kah, itu yang penting lah yang umat tinggal di persekitaran lah. Jadi bintang yang kedua dalam KKD itu ialah firman Tuhan lah. Jadi seperti hari ini kita berkumpul untuk mau mendengar sabda Tuhan ataupun firman Tuhan. Jadi lebih baiklah kalau dalam KKD itu juga ada pembacaan pertemuan untuk sabda Tuhan lah. Dan lebih-lebih lagi saya ini baru kena lantik komisi pembimbing rohani Alkitab untuk seluruh keuskupan. Jadi tugas saya ini juga untuk terus membawa umat pada firman Tuhan. Jadi itulah dalam KKD itu kita pertama itu umat, kedua itu adalah sabda Tuhan. Jadi kalau kamu boleh juga buat pertemuan sekali-sekala merenung firman Tuhan itu bersama, itu yang kedua yang penting. Bintang yang ketiga itu saudara-saudari adalah activity, sama ada activity itu bersifat rohani ataupun activity itu bersifat apa saja untuk membantu umat di sekeliling community kita itu. Kalaupun ada umat di sini yang tidak seagama dengan kita, maka kalau ada apa-apa kesusahan pun KKD itu juga bertanggung jawab lah. Jadi aktiviti rohani lah yang ketiga lah. Oke, yang keempat, bintang yang keempat itu dalam KKD itu adalah KKD itu tidak hidup secara terasing, tapi dia terikat juga dengan paroki. Jadi itulah sekali-sekala bila Kuk diminta bantuan ini apa semuanya, maka KKD itu akan bantu itu Kuk lah. Jadi keterikatan kita kepada paroki juga. Dan yang bintang yang kelima itu ialah keterikatan kita itu kepada keuskupan, Bapak Suci lah, Bishop kita lah. Dan yang tertinggi sekali itu kaitan kita itu adalah kepada Bapak Suci kita. Jadi inilah tanda-tanda kalau kita mengamalkan ini, perkara-perkara ini yang saya namakan sebagai bintang-bintang dalam KKD. Ini yang perlu terus kita lihat sama ada aktiviti itu berjalan ataupun tidak. Ini macam dia punya garis penyukat lah. Dan akhir sekali dalam mesyuarat kami pada hari Sabtu itu, Bapak Uskup terus mintalah kita di peringkat KKD, peringkat Kuk, paroki, yaitu untuk mau berjalan bersama dalam Yesus Kristus, dalam kesatuan, kesetiaan, kekudusan, dan juga sifat ambil peduli, dia katakan. Jadi kalau inilah semangat yang kita lakukan, seperti hari ini kita dapat berkumpul begini, bahwa kita ambil peduli pada iman kita, ambil peduli apa pada gereja, ini akan membantu kita
Dan yang terakhir saudara-saudari, bagi saya bila adanya KKD ini kan, inilah yang membantu kita juga untuk melindungi, menjaga dan menguatkan iman kita di satu-satu tempat ini. Jadi saya berharap dengan semangat ini, dengan bantuan doa Santa Katerina dari Siena ini, dan kita akan terus mau berjalan bersama dalam kesatuan, kesetiaan, dan kekudusan. Terima kasih. Selamat menyambut Hari Santa Penaung, Saint Catherine of Siena.